Nama saya Salsabila Kurnia, absen 31 dari 12 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktikum fisika dengan tema arus DC. Latar belakang, arus listrik searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Rangkaian listrik seri, 2. Rangkaian listrik paralel, 3. Rangkaian listrik campuran. 1. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Kelemahan dari rangkaian listrik seri adalah rangkaian tidak bisa mengalirkan arus saat terjadi kesalahan pada satu titik pada rangkaian. Rumus dari arus listrik atau I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Rumus beda potensial atau V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Rumus hambatan atau R3 sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3. 2. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik bercabang secara paralel. Keuntungan dari listrik paralel adalah rangkaian masih bisa mengalirkan arus jika terjadi kerusakan pada salah satu titik pada rangkaian listrik. Adapun rumus arus listrik atau I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah A3, rumus beda potensial atau V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, rumus hambatan atau R1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Perbandingan antara besar arus I dan hambatan R, yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 3. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan I1 tambah I2, I1 per RP sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 3, R total sama dengan R1 ditambah 1 per RP. Tujuan 1. Untuk mengetahui tegangan total dan kuat arus total pada rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. 2. Untuk mengetahui redup atau nyalanya lampu. 3. Mengetahui hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Landasan teori, rangkaian DC dialiri oleh sumber listrik DC, seperti baterai yang terhubung dengan kabel konduktor yang melalui satu atau lebih sumber listrik dan elemen rangkaian. Untuk menciptakan suatu aplikasi dengan sumber DC, kita memerlukan rangkaian DC. Arus DC memiliki aliran arus listrik satu arah. Jenis arus ini dapat diperoleh dari sumber AC yang disearahkan atau dari sumber DC seperti baterai. Rangkaian DC ini memiliki banyak aplikasi, contohnya untuk mengisi ulang baterai yang menjalankan sistem listrik, motor, dan lain-lain. Rangkaian ini memiliki arus dan tegangan listrik yang bernilai tetap. Nilainya sendiri tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Metode percobaan. 1. Alat dan bahan. Pad Virtual Lab. 2. Skema dan langkah-langkah percobaan. Menyusun rangkaian listrik seperti pada video di bawah, menentukan nilai R komponen sendiri, menyambungkan dengan sumber tegangan, mengukur tegangan pada tiap-tiap resistor dan tegangan total dengan voltmeter, mengukur arus yang masuk pada rangkaian dengan ammeter, menghitung R sama dengan V per I atau hambatan total pada rangkaian. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu rangkaian serinya. Lalu kita ubah hambatan tiap lampu. Lampu yang pertama 10 ohm, lampu kedua kita ubah menjadi 15 ohm, dan lampu ketiga kita ubah menjadi 20 ohm. Rubah tegangan baterai menjadi 25 volt agar nyala lampu lebih terang. Lalu kita ukur tegangan masing-masing lampu. Pada lampu 1, tegangannya itu sebesar 5,56 volt, lampu kedua sebesar 8,33 volt, dan lampu ketiga sebesar 11,11 volt. Ini membuktikan makin besar hambatan, tegangannya juga semakin besar. Jika diukur secara keseluruhan menjadi 25 volt, yaitu dari pertambahan tegangan tiap komponen 1 sampai dengan 3. Lalu kita ukur arusnya.
Pada lampu 1 arusnya sebesar 0,56 ampere, begitu juga dengan lampu 2 dan 3. Ini membuktikan bahwa pada rangkaian seri arus di setiap komponen sama. Jika diperhatikan, lampu yang hambatannya lebih besar lebih terang. Selanjutnya kita buat rangkaian paralel. Lalu ubah hambatan tiap lampu seperti tadi. Rubah tegangan baterai sebesar 25 volt agar nyala lampu lebih terang. Lalu kita ukur tegangannya. Pada lampu ke-1, tegangannya sebesar 25 volt, lampu kedua sebesar 25 volt, serta lampu ketiga yang juga sebesar 25 volt. Ini membuktikan bahwa di rangkaian paralel, tegangan di setiap komponen sama. Lalu kita ukur arusnya. Pada lampu ke-1 arusnya sebesar 2,5 ampere, lampu kedua sebesar 1,67 ampere, dan lampu ketiga sebesar 1,25 ampere. Lalu kita lihat arus totalnya sebesar 5,42 ampere, yaitu jumlah dari arus dari masing-masing komponen. Kita lihat juga tegangan totalnya yaitu sebesar 25 volt, sama seperti jumlah tegangan pada setiap komponen yang kita lihat tadi. Tingkat nyala lampu berdasarkan arus dapat dilihat bahwa hambatan yang lebih kecil nyala lampu menjadi lebih terang. Lalu yang terakhir kita buat rangkaian campuran. Atur hambatan tiap lampu dan tegangan baterai seperti tadi. Semakin besar nilai hambatan pada paralel,
maka lampu semakin redup. Jadi, jika dilihat lampu yang menyala paling terang, yaitu lampu pada rangkaian seri. Jika kita rubah hambatan lampu menjadi lebih kecil, nyala lampu tetap menjadi yang paling terang. Lalu, kita ukur tegangannya. Tegangan pada lampu yang dipasangkan seri yaitu sebesar 13 volt. Pada lampu satu yang dipasang paralel sebesar 12 volt, lampu kedua sebesar 12 volt, dan lampu ketiga yang juga sebesar 12 volt. Jumlah tegangan totalnya sama seperti tegangan komponen yang dipasang secara paralel. Lalu kita ukur arusnya. Pada lampu yang dipasang seri sebesar 2,6 ampere, pada lampu 1 di paralel sebesar 1,2 ampere, lampu 2 sebesar 0,8 ampere, dan lampu 3 sebesar 0,6 ampere. Hasil arus totalnya yaitu jumlah dari arus dari masing-masing komponen yang dipasang secara paralel. Data dan hasil rangkaian listrik seri. Data dan hasil rangkaian listrik paralel. Data dan hasil rangkaian listrik campuran. Pembahasan rangkaian seri. Kelebihan. 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. 2. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar. Cukup satu saklar. 3. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangan. 1. Jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. 3. Penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian besar. Rangkaian paralel. Kelebihan. 1. Penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. 3. Jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Kekurangan. 1. Proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya tidak sederhana atau banyak percabangan. 2. Boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak kabel dan saklar. 3. Semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Kesimpulan, pada rangkaian listrik seri, semakin besar hambatan seri, maka semakin menyala terang lampunya. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, semakin besar hambatan paralel, maka semakin redup lampunya. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu kuat arus dalam satu rangkaian listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jika hambatan pada rangkaian lebih besar, maka arus listrik akan semakin kecil mengakibatkan lampu redup.